Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Tiara desu. Watashi wa Shokugyo Kokosa Nensei desu. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budaya perusahaan di Jepang. Bangsa Jepang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kedisiplinan dan tingkat produktivitasnya tinggi. Hal itulah yang membuat bangsa Jepang kini memiliki tingkat ekonomi tinggi sehingga sejajar dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Etos kerja yang dimiliki para pekerja di Jepang berperan penting atas kebangkitan ekonomi setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Apalagi etos kerja ini ditanamkan dan ditularkan dari generasi ke generasi melalui jalur pendidikan lalu dipraktikkan dalam dunia kerja. Nah, itu sedikit gambaran mengenai kedisiplinan dan etos kerja yang dimiliki pekerja Jepang. Sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Disimak videonya. Hajimemasu. Yang pertama yaitu penerimaan karyawan baru atau Nyosaski. Di Jepang sendiri, penerimaan karyawan baru dilakukan pada tanggal 1 April atau dalam bahasa Jepang, Shigatsu Sutachi. Kenapa bulan April? Karena di Jepang sendiri pada bulan April sedang dipenuhi dengan keindahan mekarnya bunga sakura dan diharapkan bisa menjemput tahun baru dengan penuh cita-cita untuk 1 tahun ke depan. Bulan ini juga merupakan masa mulai masuk sekolah ataupun masuk kerja. Yang kedua, jam kerja. Sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku di Jepang, para pegawai memiliki jumlah jam kerja yaitu 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jam istirahat untuk jam kerja yang lebih dari 6 jam adalah 45 menit, sedangkan jam istirahat untuk jam kerja yang lebih dari 8 jam adalah 60 menit. Biasanya para karyawan mulai bekerja pada pukul 8 atau pukul 9. Yang ketiga, setiba di kantor. Ketika datang ke kantor, biasanya para karyawan melakukan salam terlebih dahulu, atau dalam bahasa Jepang disebut aisatsu, yaitu gerakan membungkukkan badan ketika bertemu rekan kerja sebagai bentuk saling menghormati. Salam ini pun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jepang. Lalu setelah melakukan salam tersebut, biasanya mengucapkan sapaan dengan suara yang lantang, jelas, dan energik, seperti Ohayo gozaimasu. Ketika akan pulang, para karyawan pun akan mengucapkan kata-kata yang disebut osakini, yaitu ungkapan seperti saya pulang duluan. Lalu gokuro sama, yaitu ungkapan seperti terima kasih atas kerja kerasnya. Yang keempat, budaya kerja. Di Jepang terdapat berbagai budaya kerja di perusahaan, salah satunya Horenso. Horenso adalah budaya kerja bangsa Jepang dalam berkomunikasi atau berdiskusi. Ini merupakan singkatan dari Hokoku yang artinya melaporkan, Renraku yang artinya menginformasikan, lalu Sodan yang artinya konsultasi. Dengan menerapkan budaya kerja Horenso, berarti karyawan harus selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasan. Kemudian atasan dan bawahan atau antar rekan kerja saling berbagi informasi. Kegiatan konsultasi sangat diperlukan. Penerapan budaya kerja Horenso ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan budaya kerja yang nyaman dengan pola hubungan komunikasi yang efektif, baik bawahan dengan atasan maupun antar rekan kerja. Yang kedua, memudahkan komunikasi bisnis agar dapat berjalan lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kelima, kegiatan perusahaan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di perusahaan, yaitu pertama, Sucho, kegiatan business trip, merupakan perjalanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bisnis. Kedua, Kangeikai, artinya acara makan-makan yang dilakukan untuk penyambutan karyawan baru.
Ketiga, nomikai, acara minum-minum. Kegiatan ini biasanya sering dilakukan oleh para karyawan di Jepang. Acara ini memiliki dua tahapan, yaitu pertama, ichijikai, acara minum-minum yang dihadiri oleh banyak orang, seperti atasan-atasan di perusahaan, sehingga bersifat formal. Acara lanjutannya yaitu nijikai, acara minum-minum yang dilakukan di kedai atau bar lainnya. Jadi pindah tempat dari acara yang pertama tadi. Biasanya dihadiri oleh lebih sedikit orang yang lebih akrab, seperti rekan kerja satu angkatan atau satu departemen. Keempat, bonenkai, yaitu acara yang sama seperti nomikai tapi beda makna. Acara ini dilakukan di akhir tahun dengan tujuan untuk melupakan semua kesulitan yang telah dihadapi dan rasa terima kasih atas kerja keras dalam menyelesaikan masalah yang telah dihadapi pada tahun tersebut. Kelima, shinenkai, yaitu acara yang sama seperti nomikai tapi beda makna. Acara ini dilakukan awal tahun dengan tujuan untuk mendoakan kesuksesan perusahaan itu pada tahun tersebut. Banyak perusahaan yang menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan bisnis atau peraturan baru yang akan diterapkan oleh perusahaan. Suatu perusahaan dapat saja mengadakan kedua acara ini, yaitu bonenkai dan shinenkai, atau hanya salah satunya saja sesuai dengan kebijakan masing-masing. Skala penyelenggaraan kedua acara ini pun bervariasi. Di perusahaan bisa saja acara ini diadakan per divisi, per lantai, per angkatan masuk, atau bahkan perusahaan secara keseluruhan. Karyawan baru biasanya diminta untuk menjadi koordinator atau kanji dalam bahasa Jepang. Sebagai koordinator, mereka harus memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar, mulai dari mencari restoran dan memilih menu, sampai mengecek jumlah minuman peserta lain, agar saat minuman orang tersebut habis, minuman baru sudah dipesan atau sudah tersedia di meja. Selain itu, koordinator juga mungkin akan diminta untuk menyediakan game kecil agar memeriahkan acara. Keenam, budaya 5S. Sebagian besar perusahaan-perusahaan Jepang menerapkan konsep 5S sebagai fundamental atau dasar dari manajemen. 5S merupakan huruf awal dari 5 kata Jepang, yaitu pertama, seiri, berarti ringkas, kedua, seiton, berarti rapi, ketiga, seiso, berarti resik, keempat, seiketsu, berarti rawat, kelima, shitsuke berarti rajin. Penjelasan dari 5S. Pertama, seiri merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di tempat kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Kedua, seiton. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai dengan posisi yang ditetapkan, sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Ketiga, seiso merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Keempat, seiketsu merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi ketiga tahap sebelumnya. Kelima, shitsuke, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai budaya perusahaan di Jepang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kite kurete arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.